Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Video kali ini aku akan share sama teman-teman semua mengenai 5 mitos seputar diet yang mungkin sering banget teman-teman dengar dari mulut ke mulut. Nah, 5 mitos ini apa aja sih? Sebelum aku kasih tahu sama teman-teman semua, sebelumnya jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Saksikan terus sampai selesai. Menjalankan diet itu dengan modal nekat tanpa dibekali ilmu sebelumnya. Tak jarang banyak sekali orang-orang yang sukses termakan mitos-mitos yang beredaran mengenai seputar diet yang sering mereka dengar. Nah, mitos apa aja sih yang sering orang-orang sampaikan dari mulut ke mulut mengenai diet ini? Yang pertama, katanya kalau lagi diet tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Bener nggak sih? Nah, ini adalah mitos yang bikin teman-teman itu gemuk bukan dari kandungan karbohidratnya, tetapi karena teman-teman semua mengkonsumsi kalori berlebih, entah itu baik dari karbohidrat, lemak, ataupun protein. Apabila dikonsumsi secara berlebih atau mengakibatkan kelebihan kalori teman-teman semua, nah itulah yang bisa menyebabkan teman-teman semua bisa naik berat badan atau mengalami yang namanya kegemukan. Nah, jadi bukan karena teman-teman makan karbohidratnya, tapi karena kelebihan kalori. Karbohidrat boleh saja dikonsumsi selama teman-teman diet, asalkan tidak boleh melebihi dari kebutuhan kalori harian teman-teman. Jadi tetap ya, kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dibandingkan kalori yang kita bakar. Jadi mitos ya, kalau misalnya kita sedang diet tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Mitos yang kedua, minum air es bikin gendut. Bener nggak sih? Faktanya minum air es pada saat kita sedang diet itu justru membantu membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Kenapa? Karena tubuh akan menstabilkan air es tersebut pada suhu yang normal. Justru tubuh kita akan bekerja untuk menetralkan air es yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya ketika kita minum air es, itu tubuh kita otomatis dapat membakar yang namanya kalori. Tapi tidak boleh berlebihan juga ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan tubuh teman-teman semua. Jadi minumnya sewajarnya aja. Yang membuat air es bikin gemuk itu adalah air es yang ditambahkan dengan sirup, air es yang ditambahkan dengan teh manis, air es yang ditambahkan dengan es kopi. Nah, itulah yang bikin tubuh teman-teman semua makin gendut. Tapi kalau misalnya teman-teman semua minum air es tanpa tambahan gula-gula tersebut, nah itu dijamin tidak akan menambah berat badan teman-teman semua, karena air es itu 0 kalori, sama ketika kita minum air putih biasa. Jadi mitos ya, kalau misalnya ada yang bilang air es itu bikin gemuk. Mitos yang ketiga adalah dilarang makan malam pada saat teman-teman sedang melaksanakan diet. Bener gak sih? Faktanya kalian boleh aja kok makan malam pada saat teman-teman melakukan yang namanya diet, asalkan tidak melebihi dari kalori harian teman-teman semua. Asalkan teman-teman semua itu makan malamnya tetap dalam porsi yang wajar atau tidak dalam kalori berlebih. Namun, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat atau perhatikan ketika teman-teman akan mengkonsumsi makan pada malam hari. Yang pertama adalah teman-teman tidak boleh mengkonsumsi kalori dalam jumlah yang tinggi pada saat malam hari. Yang kedua adalah teman-teman tidak boleh setelah makan itu langsung tidur, tapi teman-teman harus dikasih jarak antara 2-3 jam sebelum tidur. Dan yang ketiga, teman-teman nggak boleh nih habis makan langsung berbaring atau langsung tidur, karena itu akan beresiko sekali terhadap sistem pencernaan teman-teman semua. Kalian atau teman-teman akan merasakan yang namanya sakit ulu hati atau yang disebut juga dengan GERD. Ya, jadi dimana konsumsi makanan yang teman-teman makan ini akan kembali lagi ke kerongkongan, sehingga itu akan menyebabkan peradangan pada lambung teman-teman semua. Keempat nih yang harus kalian perhatikan ketika teman-teman mau mengkonsumsi
mengkonsumsi makan pada malam hari adalah jangan mengkonsumsi gula di malam hari, dimana ketika kita tidak ada aktivitas fisik yang begitu aktif di malam hari, karena itu juga akan menyebabkan hormon insulin teman-teman semua naik, dan itu kurang baik untuk kesehatan ya. Jadi mitos kalau misalnya makan malam bisa menyebabkan kegemukan, asal ingat 4 hal tadi yang aku sebutkan. Mitos yang keempat, katanya ketika kita diet tidak boleh mengkonsumsi atau makan yang namanya lemak. Bener gak sih? Nah, itu lagi-lagi mitos ya. Selama kita diet, kita boleh kok mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, karena lemak juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menambah energi serta mengganti sel-sel yang rusak. Teman-teman hanya perlu bijak untuk memilih makanan yang mengandung lemak sehat, bukan lemak trans atau lemak jenuh. Lemak sehat itu bisa didapat dari kacang-kacangan, ikan, ya kemudian daging juga. Kalau lemak jenuh, lemak jahat itu misalnya dari kerupuk, keripik, kemudian goreng-gorengan. Nah, itu harus sedikit dihindari oleh teman-teman yang sedang melakukan yang namanya program diet. Jadi mitos ya, kalau misalnya diet tidak boleh makan makanan yang mengandung lemak. Yang kelima, mitos yang kelima adalah, bener gak sih kalau misalnya lagi diet gak boleh nyemil? Nah, itu adalah mitos ya. Ketika kita sedang diet, boleh kok kita nyemil pada saat bukan waktunya jam makan. Cuman kita harus pintar memilih mana cemilan yang baik untuk kita konsumsi pada saat kita melakukan diet, bukan cemilan-cemilan yang berkalori tinggi. Kalian bisa memilih buah-buahan atau misalnya cemilan-cemilan yang rendah kalori. Seperti di video ini nih, aku udah share sama teman-teman semua cemilan apa aja sih yang bisa kalian makan atau cemil pada saat teman-teman sedang melakukan yang namanya program diet. Justru kalau misalnya kalian menahan lapar nih pada saat melakukan yang namanya program diet, nah itu berdampak sekali untuk bisa yang namanya meningkatkan berat badan. Karena bisa jadi nafsu makan teman-teman semua itu bisa menjadi lebih besar. Kalau misalnya kalian mau nyemil tapi ditahan-tahan nih, nanti pada saat waktunya misalnya makan, kalian makannya tuh bener-bener banyak, bener-bener kalorinya tinggi. Nah, itu juga berbahaya dan itu juga bisa menyebabkan yang namanya naik berat badan. Jadi mitos ya kalau misalnya teman-teman mau diet tapi tidak boleh nyemil. Nah, mungkin itu saja 5 mitos seputar diet yang sering beredar di luaran sana, yang sering kita dengar dari mulut ke mulut mengenai ini nggak boleh dilakukan pada saat diet, itu nggak boleh dilakukan pada saat diet. Nah, padahal tidak seperti itu. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua, bisa nambah lagi ilmunya tentang diet. Jangan lupa like videonya, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan saksikan terus video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!